Dia beranjak menuju dapur dengan membawa selimut untuk Sam. Setelah menyelimuti Sam, Wulan melanjutkan kembali pekerjaannya. Pukul 6 pagi. Pekerjaan Wulan sudah beres. Dia memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah mandi nanti, baru membangunkan Sam. Wulan telah selesai mandi tetapi masih memakai pakaian rumah. Dia berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan yang telah dimasaknya tadi. Bangun, Kak. Wulan membangunkan Sam yang masih tertidur pulas. Hehem. Gumam Sam. Bangunlah cepat. Sudah 6:30. Entar telat ke kantornya. Ucap Wulan karena Sam yang masih belum membuka matanya. Sam membuka matanya lebar dan langsung duduk setelah mendengar ucapan Wulan barusan. Setelah membangunkan Sam, Wulan kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Mandi dahulu, Kak. Abis itu kita sarapan bersama. Ucap Wulan saat dilihatnya Sam yang duduk di meja makan sambil memperhatikannya. Makasih, Lan. Ucap Sam sambil tersenyum. Mandi dahulu sana. Biar pikirannya kembali ke tempatnya. Aku tidak ngapa-ngapain malah bilang makasih. Masih tidur. Ucap Wulan tanpa melihat ke arah Sam. Makasih telah hadir di dalam hidupku. Lirih Sam. Ya sama-sama. Kalau begitu aku juga mau ngucapin makasih karena sudah membiayai kuliah aku. Jawab Wulan lembut. Sam berjalan menuju kamarnya untuk mandi dan berkemas. Pagi ini tidak ada meeting. Jadi Sam bisa sedikit santai. Dret. Ponsel Wulan bergetar saat dia sedang menyiapkan sarapannya. Wulan segera memasang earphone Bluetooth saat melihat siapa yang menelponnya pagi ini. Sam yang sudah selesai mandi, memperhatikan Wulan dari samping dapur. Wulan. Assalamualaikum Buk. Ibu. Waalaikumsalam. Nak. Kamu sudah bangun. Wulan. Sudah bangun dari tadi. Buk. Ibu apa kabar? Ibu. Alhamdulillah semuanya sehat. Nak. Suamimu bagaimana kabarnya? Wulan terdiam karena pertanyaan ibu. Begitu perhatiannya ibu kepada menantunya. Kabar Sam yang ditanyakan bukan keadaan dirinya yang ditanyakan ibu. Sedangkan hubungan mereka tidak lebih dari sekadar sebuah perjanjian. Yang pada suatu saat nanti akan berpisah di saat waktu yang telah ditentukan. Ibu, kamu masih di sana? Lan. Wulan. Masih. Buk. Mas Sam kabarnya baik. Buk. Ibu. Kapan kalian bisa pulang? Nak, kami merindukan kalian berdua. Air mata Wulan menetes saat mendengar ucapan ibunya itu. Segitu sayangnya orang tuanya kepada menantunya. Dan sudah tidak ada beda lagi rasa sayang terhadap anak dan menantu. Bahkan orang tuanya lebih menyayangi Sam dibandingkan dengan dirinya. Sedangkan anak orang tuanya adalah dirinya dan bukan Sam. Wulan, jika diizinkan, aku akan pulang saat liburan naik tingkat nanti. Liburan semester ini aku mau nyari kerjaan dahulu, Buk. Biar bisa bantu ibu nantinya. Gimana keadaan Ki sekarang? Buk. Wulan teringat dengan Keiza adik perempuannya yang masih sakit saat dia tinggalkan dulunya. Ibu, kesehatan Ki sudah sangat baik. Bahkan jauh lebih baik dari waktu dulu. Sakitnya tidak datang lagi. Tetapi sampai sekarang masih konsultasi dengan Dokter Alvin dan Ki juga masih mengkonsumsi obat. Mudah-mudahan akan sembuh total. Wulan. Yang penting jaga kesehatan Ki. Buk. Biar penyakitnya tidak balik lagi. Ibu. Ya. Sudah. Salam untuk suamimu ya. Nak. Jangan lupa jaga kesehatan. Patuhlah pada suamimu walau apapun perintahnya. Karena ridha Allah terletak pada ridha suamimu. Jangan pernah berkata kasar kepadanya. Wulan. Baik Buk. Wulan mengakhiri pembicaraannya dengan ibu. Tanpa terasa air matanya terus menetes mengingat ucapan ibu. Dia tidak bisa membayangkan hal apa yang akan terjadi jika perjanjian mereka berakhir kelak. Apa semua orang akan memarahinya nantinya? Entahlah. Wulan tidak sanggup untuk membayangkan semua ya. Wulan bermaksud untuk memanggil Sam. Akan tetapi baru selangkah berjalan, Sam sudah muncul di depannya. Sarapan dahulu. Kak. Ucap Wulan seraya menghapus air matanya dan mengambilkan sarapan untuk Sam. Mulai sekarang jangan panggil kakak lagi. Panggil Mas saja biar kamu terbiasa. Ucap Sam dengan senyum hangatnya. Takutnya entar kamu panggil kakak juga saat mama kesini. Bisa-bisa semua rahasia kita akan terbongkar. Dalih Sam saat dilihatnya Wulan yang terdiam. Sam sengaja memberikan alasan agar Wulan tidak curiga kepadanya. Sebenarnya,
Sam memang menginginkan hubungan yang lebih baik lagi dengan Wulan untuk kedepannya. Baiklah, ucap Wulan patuh karena teringat perkataan ibu tadi. Mereka menikmati sarapan dalam diam. Mereka larut dengan pemikiran masing-masing tanpa saling bicara lagi. Kak, Mas maksud aku. Minggu depan aku sudah ujian semester. Abis itu libur selama 1 bulan. Rencananya, aku mau kerja di restoran milik teman. Wulan menyampaikan niatnya kepada Sam dengan sangat hati-hati. Mengapa harus bekerja? Apa uang yang aku berikan tidak cukup? Tanya Sam dengan kerutan di keningnya. Aku ingin kerja dan dapat uang sendiri agar bisa mengirimkan kepada keluarga di kampung nantinya. Wulan memberikan alasannya kepada Sam. Mengapa tidak dikirimkan saja uang yang aku kasih? Uang itu milik kamu kok. Jawab Sam dengan tatapan heran. Aku tetap ingin kerja, Mas. Aku tidak mau bergantung dengan uang yang kamu berikan. Bukankah kita akan berpisah juga nantinya? Aku takutnya entar menjadi ketergantungan karena dibiayai terus. Cukup biayai kuliahku saja. Ucap Wulan menjelaskan. Hati Sam terasa perih. Mendengar Wulan yang mengingatkan akan perjanjian mereka. Hatinya serasa tercubit mendapati kenyataan bahwa Wulan masih mengingat perjanjian tersebut dengan sangat rinci. Ya sudah, kita lihat nanti saja. Jawab Sam bijak sambil memikirkan bagaimana caranya agar Wulan tidak jadi bekerja. Dia akan memikirkannya nanti saat sampai di kantor. Selesai sarapan. Mereka segera berkemas untuk berangkat melakukan aktivitas masing-masing. Sam akan berangkat menuju kantor dan Wulan akan ke kampus. Mulai hari ini Sam akan menjadi sopir pribadi Wulan. Sam berharap semoga saja bisa selamanya dia menjadi sopir pribadi Wulan. Makasih, Kak. Ucap Wulan sambil melepas seatbelt dengan hati-hati. Panggil apa barusan? Tanya Sam melihat dengan mata yang memancarkan kilatan amarah. Maaf, aku belum terbiasa sepertinya. Jawab Wulan sambil tersenyum. Makanya mulai sekarang dibiasakan. Karena aku bukan kakak kamu. Akan tetapi suamimu. Tegas Sam. Baiklah. Ucap Wulan sambil mengulurkan tangannya kepada Sam. Untuk pertama kalinya Wulan bersalaman dengan Sam setelah hari pernikahan mereka. Wulan mencium telapak tangan Sam dengan lembut. Selanjutnya Wulan mengecup pipi Sam dengan penuh perasaan. Mata Sam melotot lebar. Tubuhnya membeku begitu saja saat pipinya bersentuhan dengan bibir kenyal milik Wulan. Perasaannya berdebar-debar dengan sangat kuat. Aku masuk dahulu, Mas. Hati-hati di jalan. Have a nice day. Ucap Wulan sambil tersenyum manis. Seraya keluar dari mobil. Wulan masuk ke dalam kampus. Setelah mobil Sam menghilang dari pandangannya. Sam mengemudikan mobilnya dengan pelan. Senyum bahagia menyelimuti hatinya mendapatkan perlakuan Wulan barusan. Kecupan Wulan di pipinya seakan mampu memberikan mood booster bagi Sam. Sesampainya di kantor, Sam mulai disibukkan dengan tumpukan pekerjaannya yang menggunung. Saat sedang konsentrasi penuh dengan pekerjaannya, tiba-tiba bayangan Wulan melintasi kepala Sam. Sam teringat dengan satu hal yaitunya memeriksa laporan keuangan ATM yang diberikannya kepada Wulan. Sam penasaran apa saja yang dibeli oleh Wulan dengan uang yang diberikannya. Sam terkejut melihat laporan pengeluaran kartu tersebut cuma sedikit. 2 buah transaksi untuk buku yang dibeli Wulan di Gramedia. Dilihat dari judul bukunya sepertinya buku untuk kuliah. Selanjutnya ada transaksi tarik tunai sebanyak Rp500.000. Cuma 2 itu saja transaksi kartunya. Dan tidak ada yang lainnya. Padahal mereka menikah sudah berjalan selama 6 bulan. Sam sangat terkejut mendapati kenyataan bahwa Wulan sangat berbeda dengan perempuan yang biasa berada di sekelilingnya. Fokus Sam berubah. Isi kepalanya dipenuhi oleh Wulan. Seakan bayangan Wulan menari-nari di pelupuk matanya. Senyum Sam melebar saat dia menyadari bahwa cinta sudah muncul di antara mereka dan benih-benih cinta itu sudah bermekaran indah di hatinya. Tangan Sam bergerak mengusap pipinya yang dikecup Wulan tadi. Dia masih ingat dengan sangat jelas bagaimana benda kenyal itu menyentuh kulitnya dengan sangat lembut. Ini merupakan kecupan pertama Wulan setelah pernikahan mereka. Kecupan Wulan mampu menghapus posisi jedar yang biasanya bertengger indah di hati Sam. Padahal hubungannya dengan jedar sudah sangat jauh. Tidak hanya sekadar ciuman saja bahkan sudah melebihi dari itu. Akan tetapi, pesona Wulan mampu menggeser posisi jedar dari hati Sam.
Masih diingatnya kejadian beberapa bulan yang lalu saat dia dan Wulan bertemu untuk yang pertama kalinya. Bapak kenapa senyum-senyum sendirian? Tanya Raras Valencia yang baru memasuki ruangan Sam. Raras Valencia merupakan sekretarisnya. Gadis itu merasa aneh dengan tingkah bosnya itu. Yang pagi-pagi sudah senyum-senyum sendirian seperti orang abis menang undian. Sudah berapa kali saya bilang? Jika masuk ruangan saya ketuk pintu terlebih dahulu. Dengus Sam kesal karena Raras yang telah mengganggu kebahagiaannya. Saya sudah ketuk-ketuk pintu dari tadi, Pak. Bahkan tidak hanya satu kali saja. Tetapi sudah sampai 3 kali malahan. Karena tidak ada jawaban. Makanya saya langsung masuk saja ke dalam karena mengkhawatirkan keadaan Bapak. Ternyata Bapak malah sedang senyum-senyum sendirian. Jawab Raras dengan terbata dan wajah yang pias karena takut akan kemarahan bosnya itu. Sam memperhatikan Raras yang menunduk takut. Maaf, mungkin saya tidak mendengarnya tadi. Oh iya Ras. Ucapan Sam terpotong karena HP-nya yang berbunyi. Dia segera menekan tombol merah di layar HP-nya karena sedang berbicara dengan Raras. Hah? Anunya Bapak kenapa? Tanya Raras dengan rasa khawatir. Bukan itu maksud saya. Sergah Sam karena kesal dengan pertanyaan konyol sekretarisnya itu. Loh, tadi kan Bapak sendiri yang bilang anunya Bapak. Kirain anunya Bapak kenapa? Bapak sih. Ngomongnya enggak jelas gitu. Ucap Raras membela diri karena dia tidak salah dalam mendengar ucapan bosnya itu. Kamu boleh keluar dari ruangan saya. Usir Sam karena jengkel dengan sekretarisnya itu. Pagi-pagi sudah berpikiran yang bukan-bukan. Raras segera berjalan dengan cepat menuju mejanya yang ada di depan ruangan Sam. Takut bos galaknya itu akan tambah marah jika dia masih tetap berdiri di sana. Dasar bos aneh. Rutuk Raras sendirian begitu sampai di mejanya. Ada apa? Ras, siapa yang aneh? Tanya Reza yang kebetulan lewat di depan meja Raras dan tanpa sengaja mendengar perkataan gadis itu. Itu, si bos enggak jelas pagi-pagi begini. Tadinya senyum-senyum sendiri. Pas aku masuk dan ngomong, si bos malah bilang Raras bingung bagaimana cara menjelaskannya kepada Reza. Maksudnya, ucap Reza seraya menggerakkan 2 jarinya kepada Raras seperti tanda kutip. Entahlah. Pas aku tanya, si bos malah marah-marah enggak jelas. Mungkin anunya si bos sedang sakit kali. Raras menyimpulkan sendiri ucapan bos besarnya tadi sesuai dengan analisanya sendiri. Hah, benarkah? Ucap Reza dengan setengah berteriak karena kaget dengan ucapan Raras. Sedangkan gadis itu hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Raras mulai menghidupkan laptop serta PC-nya untuk memulai pekerjaan. Bisa-bisa si bosnya nanti malah tambah marah jika dia masih melayani Reza. Mengingat bos besarnya itu yang sedang sakit Reza segera masuk ke dalam ruangan Sam seraya bertanya, kamu sakit gimana? Udah diperiksa ke dokter belum? Sam yang sedang serius dengan pekerjaannya malah melihat asistennya itu dengan tatapan aneh. Itu makanya. Jangan berhubungan lagi dengan Jedar. Sudah jelas-jelas dia banyak colokan. Kamu malah tetap berhubungan dengannya. Makanya, punya istri secantik itu jangan disia-siakan. Diambil orang baru kamu tahu rasa. Sahut Reza dengan nada yang terdengar kesal. Sedangkan Sam yang tidak mengerti kemana arah pembicaraan asistennya itu hanya diam saja dengan kening yang dipenuhi kerutan. Maksud kamu apa sih? Pagi-pagi gini sudah bilang anuan. Siapa yang sakit? Kamu. Ucap Sam dengan melanjutkan pekerjaannya kembali karena malas meladeni asisten dan sekretarisnya yang bertingkah aneh pagi ini. Loh, bukannya kamu sedang sakit? Tanya Reza kembali karena masih belum mengerti dengan jawaban yang diberikan Sam. Aku enggak kenapa-kenapa kok. Dasar bego. Ucap Sam kesal seraya menjitak kepala asistennya itu agar ingatannya kembali ke tubuhnya. Mungkin telah terlalu jauh perjalanan ingatannya Reza. Hingga bicaranya menjadi ngawur gitu. Tapi, aku serius loh, Sam. Ucapan aku tadi patut kamu pikirkan. Tidak mungkin selamanya kamu akan berhubungan dengan Jedar. Hubungan yang sama sekali tidak sehat begitu. Masih dipertahankan. Kamu enggak sedang sakit kan? Tanya Reza yang masih ragu dengan jawaban Sam. Dasar asisten aneh. Sama tuh dengan Raras. Pagi-pagi pikirannya entah kemana. Orang sehat begini. Kok dibilang sakit?
Apa kalian mau dipecat sekarang juga? Hehem. Sergah Sam dengan kesal. Aku cuma nanyain kok sekaligus memastikan. Karena dapat info dari Raras kalau anunya kamu sedang bermasalah. Sam tertawa ngakak mendengar ucapan Reza. Sepertinya kamu cocok deh sama Raras. Sama-sama bego. Sama-sama konyol. Sam memegangi perutnya yang terasa sakit karena tertawa. Tambahannya adalah sama-sama anggota kamu. Reza juga ikut tertawa karena teringat dengan obrolan konyol mereka pagi ini. Dasar Raras yang enggak jelas. Pagi-pagi udah bikin berita yang enggak benar. Bisik Reza. Dret. Ponsel Sam yang terletak di atas meja bergetar. Getar ponselnya mengembalikan kesadarannya yang tadi sempat menghilang. Dia melirik ke layar ponselnya yang menyala. Membaca chat dari Jedar. Jedar, sayang. Entar sore temani aku shopping. Ya, aku mau nyari sepatu nanti. Sam. Baiklah. Jedar, makasih sayang. Sam. Iya sayang. Sam memasukkan ponselnya ke dalam laci meja setelah mematikan nadanya. Chat dari Jedar mampu menghapus Wulan dari pikirannya. Sam mulai larut dalam pekerjaannya memeriksa keuangan perusahaan. Mungkin karena sangat fokus. Sam sudah lupa bahwa ponselnya silent mode. Wulan telah selesai dengan mata kuliah terakhirnya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Wulan mengirimkan pesan kepada Sam sesuai dengan janji Sam semalam bahwa dia akan mengantar dan menjemput Wulan setiap harinya selama perjanjian mereka masih berlangsung. Wulan, aku sudah selesai kuliah, Mas. Bisa jemput sekarang. Wulan, Mas sibuk. Ya, jadi jemput atau aku pulang sendiri. Wulan, ya, sudah. Aku pulang sendiri, Mas. Jangan lupa makan siangnya. Setelah mengirim pesan terakhirnya, Wulan memasukkan ponselnya ke dalam tas dan memutuskan pulang dengan naik gokar. Akan tetapi, baru mengambil ponsel untuk memesan gokar, Devan berhenti tepat di depannya. Tidak dijemput. Lan, tanya Devan sambil menurunkan kaca mobilnya. Tidak, Dev. Mau pulang sama gokar rencananya. Ucap Wulan dengan tersenyum manis. Ya sudah, mari aku antar pulang. Sahut Devan sambil membukakan pintu mobil. Makasih ya Dev. Kamu selalu baik banget kepadaku. Ucap Wulan dengan senyuman. Sama-sama. Lan, aku senang bisa membantu kamu. Meskipun tidak bisa mendapatkan hati kamu, setidaknya bisa membantu saja sudah membuatku bahagia. Devan membelokkan mobilnya memasuki pelataran parkir sebuah mall. Kita kok ke sini, Dev? Tanya Wulan saat mobil memasuki parkiran mall. Bukankah tadi Devan akan mengantarkannya pulang ke apartemen? Kita makan dahulu. Abis itu baru pulang. Aku lapar karena belum makan siang. Terang Devan. Dia juga sangat yakin jika Wulan juga belum makan siang. Mereka memasuki mall dan langsung menuju food court yang ada di lantai 4 setelah mendapatkan tempat duduk yang berada agak ke sudut agar bisa memandang dengan leluasa. Pelayan restoran pun datang membawakan buku menu. Wulan dan Devan memesan menu masing-masing. Aku ke toilet bentar. Lan, ucap Devan yang dijawab Wulan dengan anggukan kepalanya. Wulan memandang berkeliling setelah ditinggalkan oleh Devan. Sambil menunggu makanan yang dipesan datang. Mata Wulan melotot lebar saat melihat ke lantai 3. Tampak Jedar yang sedang bergelayut manja di lengan Sam sambil membawa beberapa paper bag belanjaannya. Tawa bahagia dari sepasang makhluk yang sedang dimabuk asmara itu seakan mendatangkan kesedihan bagi Wulan. Hati Wulan mulai terasa memanas menyaksikan kemesraan yang dipertontonkan Sam dengan Jedar. Ternyata lagi pacaran. Pantas saja pesanku tidak dibalas. Bisik Wulan sendirian dengan wajah kecut. Wulan merasa dirinya telah menjadi benalu di dalam hubungan Jedar dan Sam. Dia merasa bersalah jika melihat betapa bahagianya Sam saat berada di samping Jedar. Berbeda dengan kehadiran dirinya yang hanya menambah masalah bagi Sam. Makanannya masih belum datang. Lan. Pertanyaan Devan mengalihkan fokus Wulan. Belum, mungkin sebentar lagi datang. Ucap Wulan sambil menoleh ke arah Sam dan Jedar yang dilihatnya di lantai 3 tadi. Akan tetapi mereka sudah tidak terlihat lagi. Lagi lihat apa sih? Lan. Devan memandang berkeliling ke arah pandangan Wulan. Tetapi, dia tidak menemukan orang yang dikenal oleh gadis itu. Enggak ada kok, Dev. Ayok makan. Entar keburu dingin jadi enggak enak lagi. Ucap Wulan seraya memulai makannya. Selesai makan,
Devan langsung mengantarkan Wulan pulang ke apartemennya sesuai dengan permintaan gadis itu. Wulan berjalan memasuki apartemen. Setelah mobil Devan menjauh, Mama, Wulan terpaku saat melihat perempuan yang ada di dalam apartemen. Perempuan parubaya yang fashionnya tidak kalah dari model papan atas, yang sekarang tersenyum hangat memandang ke arahnya. Beliau adalah Hadiana, mamahnya Sam yang merupakan ibu mertuanya. Halo sayang, Mama kangen banget sama kamu, ucap Mama sambil memeluk dan mencium Wulan. Aku juga kangen sama Mama. Mama datang kok enggak bilang-bilang, ucap Wulan sambil menyalami dan mencium punggung tangan ibu mertuanya tersebut dengan sangat santun. Sam mana? Tanya Mama saat tidak melihat Sam bersama Wulan. Sudah kembali ke kantor, Mah. Tadi cuma mengantar aku sampai bawah. Katanya harus cepat balik karena kerjaan menumpuk. Ucap Wulan berbohong. Oh, ya sudah. Kamu ganti baju dahulu Gi. Mama mau menyiapkan makan malam untuk kita. Ucap Mama sambil beranjak menuju dapur dan membongkar bahan makanan yang telah dibelinya tadi sebelum datang ke apartemen. Hadiana menyusun semua bahan makanan tersebut ke dalam kulkas dan lemari dapur. Wulan segera berjalan menuju kamarnya. Dengan segera mengambil ponselnya untuk mengirimkan pesan kepada Sam. Wulan terpaku melihat pesannya yang dari siang tadi masih belum dibaca oleh Sam. Hatinya merasa sedikit kecewa. Tetapi itu hanya sesaat. Untuk selanjutnya Wulan mengibaskan perasaan kecewa tersebut dari hatinya. Wulan, lagi di mana? Cepatlah pulang. Mamah di sini dari tadi siang. Dia menanyakanmu. Wulan, aku tadi menjawab kalau kamu lagi banyak kerjaan di kantor dan mengantarkanku pulang cuma sampai gerbang apartemen. Wulan, segeralah pulang setelah membaca pesan ini. Jika tidak ingin semuanya terbongkar. Wulan menggeram. Sebanyak itu pesannya tidak ada satupun yang dilihat Sam. Jangankan untuk membalas pesannya. Untuk membacanya saja Sam sudah susah. Maklum orang yang lagi pacaran. Wulan kembali mengetikkan pesan terakhirnya. Wulan, atau bawa jedar ke sini. Biar semuanya terbongkar dan aku juga bisa bebas setelah itu. Setelah menekan tombol send, Wulan meletakkan ponselnya di atas nakas. Selanjutnya, gadis itu segera turun ke dapur untuk membantu Mama memasak. Kamu sudah menghubungi Sam? Tanya Mama saat Wulan sampai di dapur. Belum, Mah. Bentar lagi juga pulang biasanya. Ucap Wulan dengan kebohongan lagi. Yah, mau bagaimana lagi? Tidak ada pilihan selain berbohong demi menjaga perjanjian mereka agar tidak terbongkar. Mama memperhatikan Wulan dengan saksama. Berusaha mencari kebenaran di wajah Wulan. Sebenarnya Mama Sam sudah curiga semenjak Sam memperkenalkan Wulan. Orang tuanya Sam sangat tidak yakin dengan Sam yang tiba-tiba saja membawa dan memperkenalkan Wulan sebagai calon istrinya.